Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang sia-sia. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah saya tidak berpanjang lebar pada kesempatan ini, meskipun ini adalah merupakan sunnah kebiasaan yang kita terima dari orang tua kita, pendiri pesantren dan imam pertama dari masjid ini, sehingga kita meneruskan. Kita belum merubah waktu sholat isya sama di Ramadan dan melanjutkan dengan tetap memberikan wa'idhah, ceramah ba'da isya meskipun sudah bukan lagi Ramadan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini adalah pentingnya untuk kita mengevaluasi diri sejauh mana apa yang kita lakukan sebulan Ramadan, terkhusus pada puasa. Jangan sampai puasa yang kita lakukan sia-sia. Yang sudah kita ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pada beberapa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya bahwa ada orang yang berpuasa, puasanya tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita inginkan, bagaimana dengan memuhasabah diri mulai dari awal Ramadan sampai pada 1 Syawal ini, kita bisa terbebas dari perbuatan yang menyebabkan puasa kita tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa, perkataan dan perbuatan sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada puasanya meskipun dia tidak makan dan minum. Artinya ada orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum, tidak membatalkan puasanya dengan sebab-sebab yang disebutkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada puasanya itu karena mereka tidak meninggalkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa atau sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, baik dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat. Yang kedua, kita memuhasabah diri, mengintrospeksi diri pada puasa kita, jangan sampai termasuk ke dalam puasa yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engka apalanna niki adekna makke guna di akhirat, tidak berguna di hari akhirat. Sebagaimana yang juga sudah kita sampaikan hadisnya, bahwa ada orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan yang sangat banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan laksana debu yang berterbangan. Faja'alahu Allahu haba'an mansura. Qalu, para sahabat menanggapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan, "Alaisu muslimin?" Apakah mereka bukan orang Islam wahai Rasulullah, sehingga kebaikan-kebaikannya tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala hum muslimun." Mereka adalah orang Islam. Yusalluna kama tusallun, mereka salat seperti kalian salat. Wa yasumuna kama tasumun, mereka juga puasa seperti kalian puasa. Walahum hadzun minal lail, mereka juga punya bagian di tengah malam. Walakin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi idza takhawwala bil muharramatin tahakuha, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diri tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengetahui, dia melakukannya. Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa tidak ada yang tahu. Inilah yang menjadi penyebab kebaikan-kebaikannya berguguran, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan lewat begitu saja kalau kita tidak mengulang, mereview ulang, tidak kembali melihat sejauh mana pengawasan kita terhadap puasa yang kita lakukan. Jangan sampai kita sudah capek-capek, ya, lapar dahaga di siang hari bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, namun ternyata pahala yang kita kumpulkan kita hancurkan, tidak ada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kemudian yang ketiga yang juga penting untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap ibadah kita, terkhusus puasa, adalah jangan sampai puasa kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pahalanya hanya untuk bayar utang di hari akhirat. Ya, masih mending kalau utangnya lunas. Tapi kalau utangnya masih ada, ya, sementara pembayarannya sudah tidak punya, itu yang dijelaskan oleh adik kita, anak kita tadi subuh, ya, masya Allah. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Semua menjawab orang bangkrut itu di antara kita adalah man laisa lahu dirhamun wala mata', orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
al-muflisu min ummati. Masih mending disebut umat itu. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa fi riwayah wa zalama hadha fayu'ta min hasanati hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ada orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga datang dengan membawa dosa. Dosa mencaci, memaki si fulan, menuduh si fulan tanpa bukti, mengalirkan darah, melukai orang lain tanpa hak, memukul tanpa salah, memakan harta orang lain tanpa kebenaran, menzalimi si fulan, sehingga si ini diberi kebaikannya, yang ini diberi kebaikannya, yang ini diberi kebaikannya. Fa in faniyat hasanat, kalau kebaikannya sudah habis, walam yuqda ma alai, dan dosa-dosanya belum terbayar semua, fa ukhidha min sayyiatihim, maka diambil dari dosa-dosa kesalahan orang-orang yang dia zalimi itu, faturiha alaihi thumma turiha ilan nar, kemudian dibebankan kepadanya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Itu orang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita memuhasabah diri, melihat ibadah puasa kita di Ramadan ini, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang masih kurang, sesuatu yang lemah. Maka mari kita menutupi itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentunya lebih berat di hadapan. Karena sudah kita ingatkan bahwa kalau di Ramadan ini musuh bebuyutan manusia tidak bisa berbuat banyak, lalu kita tidak mampu menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, tidak mampu melakukan sesuatu, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi, mengucapkan kata-kata dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mengucapkan dan melakukan perbuatan dan perkataan sia-sia. Nah, sehingga perkataan ulama kita bahwa laisat taqwa bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu tidak bisa diukur hanya dengan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Walakinnat taqwa, tapi takwa itu dilihat dari mana? Tarkimanahallahu an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedepannya sebenarnya di Ramadan ini, taruhlah misalnya kita mengatakan bahwa kita semua sudah meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah pemenang. Kita semua adalah orang-orang yang berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti ini, bahwa ada orang kelak di hari akhirat datang dengan membawa kebaikan yang banyak tapi tidak berguna. Kenapa? Mereka tidak mengantisipasi. Mereka tidak menjaga diri agar apa yang dia lakukan itu bisa dia dapatkan balasannya kelak di hari akhirat. Dan inilah yang berat. Pasca Ramadan mempertahankan takwa itu susah. Mempertahankan takwa ini berat. Terbukti Bapak dan Ibu sekalian, baru 1 Syawal, belum harinya, baru masuk 1 Syawal, sudah kita melihat betapa banyak orang yang sudah menggugurkan satu demi satu dari pahala yang dia kumpulkan. Depa nak benih,
Dia pun nak benih. Apalagi kalau sudah bermalam nanti. Kau mak benih ni, apuran ni malah lepas tahu ya. Compak mana ni? Sila suruna saya tanya. Mulai dari tabzir. Tabzir. Di hari lebaran, Masya Allah kita bisa melihat itu. Mubazir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Janganlah kamu melakukan tabdzir. Ya. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubadzir itu bersaudara dengan setan, dan setan itu kufur pada Tuhannya. Ya kalau pada malam 1 Syawal sudah kita melihat orang tabzir luar biasa. Bagaimana dengan besoknya yang sudah tidak puasa? Dari rumah ke rumah datang disuguhi apa? Di Andre Cipolo, Nataro Cipolo. Ika lo mandi sesana. Dia biang. Disuguhi teh misalnya karena tidak mau minum Coca-Cola, Fanta dan sebagainya. Ya. Nah ini saya apa nataro. Ika kalau minum sesan, apalagi kalau suaranya begini, Mak. Wallahi tidak ada yang mau ambil sisanya. Gitu. Ya. Nanti tertular. Tapi di situ kita bisa melihat bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan meskipun bukan bertalian dengan puasa ini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti ya seorang perempuan tukang tenun ya, menenun yang sudah berhasil membuat satu kain yang sempurna. Lalu kemudian dia membuka satu persatu, sehelai demi sehelai. Akhirnya terbongkar semua. Taruhlah kita umpamakan puasa kita sempurna. Kita sudah menyusun dengan baik. Tapi hari demi hari kita merusak kembali apa yang sudah kita bangun. Dan ini yang kita sebutkan tadi. Berat mempertahankan. Kalau diibaratkan dengan perlombaan misalnya. Pertandingan. Kita berhasil mendapatkan piala. Dan piala itu adalah piala bergilir. Ya. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bertanding lagi. Ya. Atau kita bisa bertanding, bisakah kita mempertahankan piala itu. Dan itu berat. Dan ini dibutuhkan riyadhah berikutnya. Olahraga seterusnya. Ya. Jadi kita jangan seperti yang juga sudah kita ingatkan bahwa ada orang di Ramadan Masya Allah sungguh-sungguh ya ibadahnya tidak ada yang mau ditinggalkan, hatta yang sunnah-sunnah. Dan kita bisa melihat di banyak tempat mereka menjaga sunnahnya lebih dari menjaga fardunya. Kata dan lele ada alasannya. Tarwih misalnya ya, tarwih. Mereka tidak mau ketinggalan tarwihnya. Kenapa? Nanti di Ramadan baru ada tarwih. Di luar Ramadan nggak ada tarwih. Tapi ketika kita melihat di mana mereka ketika sholat fardu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib pasti ada. Ya. Tapi isya entah juga. Seperti itu. Nah sehingga mempertahankan diri jauh lebih berat. Apatah lagi musuh bebuyutan kita kembali lagi menjarah. Kalau di Ramadan ya setan tidak bisa berbuat banyak. Lepas Ramadan mulai lagi. Ya baru setengah tadi ya. Sebelum azan maghrib tadi sudah mulai ngintip. Yang pertama dikena. Bahkan yang pertama diincar itu adalah kiai, ustadz, ya, yang suka ngajak orang berbuat baik. Sehingga kita biasa melihat ada ustadz 1 Syawal tidak ke masjid.
Ya, 1 Syawal tidak muncul di masjid. Semua jamaah mengatakan, "Nauleng ke masjid lain." Ya, ternyata musola di rumah. Musola di rumah. Kita tidak mempersalahkan, ya, yang jelas ketika di Ramadan, Masya Allah, sungguh-sungguh, ya, tidak mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Hatta sholat sunnahnya pun dilakukan di masjid. Nah, sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap bersungguh-sungguh melakukan ibadah pasca Ramadan, karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan itu juga Tuhan kita di luar bulan Ramadan. Maka kita melihat bagaimana mempertahankan takwa itu. Teruslah melakukan apa yang kita upayakan di Ramadan. Ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh, terkhusus qiyamul lail. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada salah seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan kamu seperti si fulan, si anu, tidak disebutkan namanya ini untuk menutupi, ya, identitas orang, privasi kata sebagian, ya. Jangan kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia sungguh-sungguh qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Kita qiyamul lail 1:30, Masya Allah, 1:30 sudah datang. Ya, ya mungkin karena setan tidak banyak berbuat, ya. Setan tidak banyak berbuat. Tapi kalau nanti kita mulai lihat, ya, dan qiyamul lail itu seperti yang kita sebutkan, salat sunnah, ya, mulai dari awal malam, Tapi jangan bilang talamat tarawih, cawai kita tahu. Ya, orang pasti ketawa kalau kita mengatakan ayo kita qiyamul lail, ya, dengan mengatakan ayo kita tarawih. Karena dalil-dalil tentang qiyamul lail menyebutkan qiyamul lail di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan qiyamul lail yang terbaik adalah thuluthul lail akhir, sepertiga malam yang terakhir setelah tengah malam. Nah, mari kita lihat nanti. Sesudah Ramadan ini, apakah kita masih tetap melakukan itu? Atau kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi? Ya, yang diingatkan kepada sahabatnya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Ya. Di sini juga tidak disebutkan Abdullah siapa. Siapa tahu. Ya, mohon maaf kalau ada Abdullah. La takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan, si anu itu. Karena yaqumul lail. Dulu dia suka bangun tengah malam, qiyamul lail, fataraka qiyamal lail, lalu sekarang dia tinggalkan. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau tadi dalam hadis yang al-muflis itu masih disebutkan min ummati, ya min ummati. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa ada orang ahli salat, bahkan salatnya panjang. Salatnya sudah lama, ya. Innar rajula la yusalli 60 sana. Ada orang yang salat 60 tahun. Lam tuqbal lahu salat. Tidak diterima salatnya. Kenapa? Karena la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Dia sempurna ruku'nya, tidak sempurna ruku'nya tidak sempurna sujud. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Sempurna sujudnya, tidak sempurna rukunya. Nah, kemudian dalam lanjutannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati dalam kondisi salatnya seperti ini, ya, tidak sempurna caranya salat, maka dia mati bukan atas millah Muhammad. Kalau tadi dalam hadis yang disebutkan min ummati, masih disebut umatku. Ya.
Tapi di sini disebutkan dia ahli sholat. Ya, dia melakukan sholat. Lama nih, sudah lama dia sholat. Tapi kata Nabi, kalau dia mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, maka dia mati bukan atas umatku, bukan atas agamaku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billahi min dalik. Dan ini tidak bisa kita melihat diri kalau tidak memuhasabah diri. Kita tidak bisa melihat itu kalau kita tidak melihat bagaimana yang kita lakukan. Saya tidak meminta untuk kita memuhasabah diri 1 tahun yang lalu, khusus di Ramadan. Di Ramadan. Kemudian mari kita menjaga berbanyak istighfar, dan di malam ini kita dianjurkan banyak bertakbir, ya, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf karena biasanya sampai jam 9, ya, tapi terus terang saya sudah dihubungi pengurus masjid, ya, yang saya sudah iakan untuk khutbah Id besok. Saya mengatakan, ada naib tidak? Beliau mengatakan, innalillah. Ya, saya khawatir besok subuh tidak bisa keluar. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan kemudahan yang kita juga bisa menyampaikan hal yang seperti ini di tempat yang saya sebutkan tadi. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.